Selamat datang di Kisah Sirah Channel. Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Mengenal sahabat Nabi, Qais bin Sa'ad. Semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh orang-orang istimewa. Orang-orang yang tidak hanya soleh secara spiritual, mereka juga unggul secara individual. Di antara mereka ada yang menjadi simbol pemberani, bijaksana, tegas, dermawan, cerdas, sabar dan sifat-sifat mulia lainnya. Salah satu dari pribadi istimewa itu adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma. Qais adalah pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sekaligus panglima pasukannya. Berasal dari kabilah Khazraj, putra dari tokoh Khazraj dan Ansar, jiwa kepemimpinan yang seolah terwarisi. Ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim radhiyallahu anhu. Kakeknya adalah Ubadah bin Dulaim bin Haritsah as-Saidi al-Khazraji. Ibunya adalah Ummu Fukaihah binti Ubaid bin Dulaim al-Khazrajiyah. Qais berasal dari keluarga terpandang di tengah bangsa Arab yang terkenal dengan kedermawanannya. Adapun kunyahnya adalah Abul Fadl. Ada juga yang mengatakan Abu Abdullah atau Abu Abdul Malik. Amr bin Dinar mensifati fisik Qais, ia adalah seorang yang berbadan besar, berkepala kecil dan tidak berjenggot. Jika ia menunggangi keledai, kakinya akan terseret-seret menyentuh tanah. Pernah suatu hari ia datang ke Mekah, lalu ada seseorang bergurau, "Ayo siapa yang ingin membeli daging onta?" menggambarkan besarnya badan Qais. Tatkala ayah Qais, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, memeluk Islam, ia memegang tangan putranya dan membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ini adalah pembantumu wahai Rasulullah," kata Sa'ad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memandangi Qais dan melihat aura kesalehan pada dirinya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan Qais di sisinya. Qais pun menempati kedudukan mulia sebagai orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Nuaim al-Asbahani, dan selain keduanya banyak hadits yang menjelaskan tentang khidmat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma di rumah kenabian. Seperti hadits dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ayahnya menyerahkan Qais kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pembantu beliau. Qais berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuiku, saat itu aku baru selesai dari salat. Beliau menyentuhku dengan kakinya. Kemudian bersabda, 'Maukah aku tunjukkan engkau dengan pintu di antara pintu-pintu surga?' 'Tentu,' jawabku. Beliau bersabda, 'Ucapkanlah zikir, la haula wala quwata illa billah.'" Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Albani berkomentar, hadits ini sahih. Dari Maimun bin Abi Syabib, dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Ayahku menyerahkanku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku membantu beliau." Dari Maryam bin Asad, ia berkata, "Aku pernah bersama Qais bin Sa'ad. Ia berkhidmat menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ia menyiapkan wudhu dan mengusapkan sepatu beliau." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya bagaikan pemilik syarat di sisi pemimpin. Karena dia diserahkan beberapa urusan. Ketika kota Mekah berhasil dibebaskan pada tahun 8 Hijriah, Sa'ad berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Qais digeser dari posisi yang beliau berikan. Sang ayah khawatir anaknya mengutamakan sesuatu, lalu Nabi pun menepikannya. Abu Umar Al-Waqidi mengatakan, Qais bin Sa'ad bin Ubadah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dermawan dan paling pemberani. Ia merupakan singanya bangsa Arab, seorang cendekiawan yang pandai dalam strategi perang. Tak terbantahkan lagi, ia adalah pemuka kaumnya. Dia, ayahnya, dan kakeknya adalah tokoh kaumnya. Dia, ayahnya, dan saudara laki-lakinya, Said bin Sa'ad bin Ubadah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qais bin Sa'ad memiliki karakter mulia yang banyak, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Namun yang begitu menonjol adalah sifat dermawan dan cerdas. Kedermawanan Qais layaknya warisan keluarga. Sejak dulu, orang-orang Arab telah mengenal kakek dan ayahnya sebagai dermawannya bangsa Arab. Mereka melayani tamu di siang hari.
dan menghidupkan api, memasak mengundang orang asing untuk makan di malam hari. Orang-orang mengatakan, siapa yang ingin lemak atau daging, siapa yang ingin gemuk, datanglah ke tempat makan Dulaim bin Haritsah. Kemudian pembantu Ubadah juga mengundang orang untuk yang demikian. Setelah Ubadah wafat, pembantunya Sa'ad juga mengundang untuk itu. Nafi mengatakan, kemudian aku melihat Qais bin Sa'd bin Ubadah bin Dulaim, dia adalah orang yang paling dermawan. Dikenal sebagai dermawan artinya telah berulang kali melakukan perbuatan derma. Saking seringnya perbuatan derma itu dilakukan hingga ia melekat kepada pelakunya dan disebut sebagai dermawan. Lalu bayangkan, kedermawanan keluarga Qais telah dikenal sejak buyutnya. Orang-orang Arab dikenal dengan mudah memberi. Ketika orang-orang Arab menyifati seseorang dengan dermawan artinya orang tersebut sangat sering memberi. Apalagi ia disifati yang paling dermawannya dari bangsa Arab. Alangkah luar biasanya keluarga Qais dalam memberi. Abdul Malik bin Said bin Sa'ad bin Ubadah mengabarkan bahwa dulu Dulaim mempersembahkan 10 onta untuk Manat setiap tahun. Kemudian diteruskan oleh Ubadah. Kemudian Sa'ad melanjutkannya. Ketika Qais bin Sa'ad memeluk Islam, ia mengatakan, sungguh akan kupersembahkan untuk Ka'bah. Maksudnya agar dinikmati bagi peziarah Ka'bah. Abu Bakar, orang yang pernah mendermakan semua harta, dan Umar pernah menyumbangkan setengah yang ia miliki. Keduanya pun masih takjub dengan kedermawanan anak muda yang bernama Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhuma ini. Urwah bin Zubair rahimahullah berkata, Qais bin Sa'ad menawarkan harta pemberian Muawiyah yang berjumlah 9.000. Ia memerintahkan seseorang untuk mengumumkan kepada penduduk Madinah, siapa yang ingin berutang, silahkan datang ke rumah Sa'ad. Ada yang berutang 4.000, 5.000, dan 1.000-nya ia hadiahkan. Setelah itu ia mencatat orang-orang yang berhutang itu di sebuah buku catatan. Suatu saat ia jatuh sakit sehingga membuat simpanan bekalnya menipis. Qais berkata kepada istrinya Quraibah binti Abi Quhafah, saudara perempuan Abu Bakar As-Siddiq, Quraibah, tidakkah kau lihat perbekalanku semakin sedikit? Hartamu ada pada orang-orang yang berutang, jawab Quraibah. Lalu Qais mengutus seseorang menemui setiap pengutang dengan membawa catatan. Ia memerintahkan orang itu berseru, siapa yang memiliki utang pada Qais bin Sa'ad, maka harta itu untuk dia. Yakni telah diberikan kepada mereka dan tak usah membayar. Allahu Akbar, radhiyallahu ayum. Demikianlah kisah sahabat Nabi ini, semoga memberikan pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.